berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama-sama saudara dalam program Rest and God. Kita sangat percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas memberi kebaikan di dalam hidup kita. Apapun pergumulanmu, apapun situasi sulit yang saudara hadapi sepanjang hari ini, mungkin kita mengalami berbagai situasi yang tidak bersahabat dan kita menjadi lelah secara fisik maupun secara psikis. Tetapi percayalah bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, anugerahnya, hadiratnya akan memberi kita kelegaan, memberi kita sukacita, memberi kita kekuatan yang baru. Bukankah Tuhan Yesus telah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar adanya. Dan kalau kita menghampiri Dia, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia akan Tuhan kerjakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat percaya bahwa dalam hadirat Tuhan kami boleh mengalami kedamaian, mengalami sukacita, ketenangan di hati, kelegaan. Walaupun kami melewati berbagai pergumulan yang berat, secara fisik kami menjadi lelah, secara psikis kami juga jadi letih, lesu, berbeban berat. Tetapi kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan kami akan menikmati sukacita yang baru. Kami akan mengalami kebebasan dan sukacita untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena kekuatan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan akan Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan nyatakan kehadiran-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Dan terimalah segala puji, syukur, dan hormat kami kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Selamanya kami memuji-Mu, selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak disembah. Haleluya, Kau mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Puji Tuhan saudara-saudara, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar, yang sanggup menolong kita mengerjakan perkara-perkara yang besar melalui hidup kita, bagi kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, salah satu problem kehidupan banyak orang adalah soal kasih. Kita sering mendengar kisah bagaimana anak-anak remaja yang perilakunya buruk, terlibat dengan banyak pergaulan yang buruk. Ketika ditanya, dia berkata, karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ketika ditanyakan juga kepada orang tuanya berkata, loh, kami sudah memberikan kasih yang cukup bagi anak-anak kami. Lalu orang tuanya bisa cerita bagaimana dia memberi perhatian kepada anak-anaknya dalam banyak hal. Tetapi tetap saja anaknya merasa sebenarnya tidak. Mereka bahkan protes, bagi kami kehadiran papa mama lebih penting daripada papa hanya memberi kami uang saku yang banyak, memberi kami berbagai macam fasilitas. Ada perbedaan pandangan tentang hal ini. Orang tua merasa sudah mengasihi, anaknya merasa tidak dikasihi. Akibatnya ada masalah relasi di antara mereka. Makanya penting sekali menyatakan kasih pun mestinya juga dengan cara yang tepat, supaya kasih yang dinyatakan itu bisa dirasakan, dinikmati, disadari oleh orang yang dikasihi. Sebelum kita melihat lebih lanjut kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menyatakan kasih Tuhan dengan cara yang benar, kita akan dengar dulu kisah tentang orang tua yang seringkali sudah merasa menyatakan kasihnya, tapi anaknya mungkin merasa belum dikasihi. Kesalahpahaman ini banyak terjadi. Siapa yang mau cerita? Silakan. Saya, Pak. Ya. Saya dulu zaman masih kecil, waktu bapak saya masih hidup tuh, kan kita 3 orang laki-laki ya. Jadi saya nomor 2 laki-laki.
Tapi saya melihat dari mata saya tuh, bapak saya tuh nggak sayang sama saya. Dia lebih sayang sama abang saya, sayang sama adik saya. Kayaknya saya diabaikan gitu Pak. Kalau ketika saya mau ibadah sekolah minggu, yang dikasih persembahan itu, saya 50 perak. Zaman dulu kan masih 50 perak masih banyak ya. Abang saya sudah dikasih 100 rupiah, adik saya 100 rupiah. Saya bertanya, jujur ya Pak, karena abang saya tuh tinggi, adik saya tinggi, saya kan bantet ya. Saya sempat mikir, apa saya bukan anaknya bapak saya? Karena sangat jauh berbeda dari fisik dan dari wajah pun seperti yang Bapak bilang berantakan, gitu kan. Jadi abang saya itu lebih cakep dan lebih baik dan lebih kita julukin abang saya itu dulu pendeta karena dia paling baik, paling sabar. Nah, paling tenang. Kalau aku omelin dia tuh nggak pernah, oh kamu jangan, itu saya lebih abangan, nggak ada tuh sampai detik ini Pak. Nah, saya sempat berpikir, apakah saya bukan anak mama saya? Apakah saya, kan kalau saya nakal tuh, mama saya bilang, oh beda kau dari abangmu gitu. Nah, dari situ saya mikir, bedanya apa karena saya bukan anaknya gitu kan. Tapi singkat cerita, pas saya masuk sekolah SD, bapak saya tuh bahagia banget karena saya waktu belum sekolah, saya sudah bisa baca. Karena kakak-kakak saya itu kan agak-agak lumayan low ya otaknya, jadi kalau mereka diajarin, jadi saya ikut dari belakang. Nah, mereka belum bisa baca, saya udah bisa baca. Nah, puji Tuhannya pas saya belum sekolah, kenapa saya dimasukin 6 tahun? Karena saya udah bisa baca waktu itu, masih kalau di kampung dibilang anak bawang, saya masih masuk anak bawang. Saya masuk. Jadi bapak saya tuh saking bangganya dia kalau saya bisa baca, dia yang ikat tali sepatu saya. Dia yang bikin baju saya. Kalau mama saya yang udah pasang sepatu, dia bongkar lagi tuh. Dia di situ saya mikir, oh ternyata bapak saya sayang ya. Oh, cuman penyampaiannya yang berbeda. Mungkin saya nggak tanggapin dengan bagaimana, tapi dia menunjukkan kasih sayangnya bukan dari materi itu ternyata dia perhatiannya bukan di situ gitu. Nah, sampai ketika si bapak saya dipanggil Tuhan, disitulah saya nggak mau sekolah. Gitu sih Pak ceritanya. Ya karena nggak ada yang ngiketin sepatu, nggak mau sekolah dia. Makanya hanya sampai kelas 5 SD. Ya, memang ada banyak gaya cara orang tua buat pendekatan dan memberi perhatian. Makanya kadang-kadang kalau itu nggak nyambung, anak merasa tidak diberi kasih sayang. Padahal sebenarnya orang tua masih memberi kasih sayang. Cara menyatakannya yang tidak dipahami atau tidak disadari oleh anaknya. Saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana menyatakan kasih itu dengan baik. Sebab memang kalau bicara kasih itu kan bicara lebih mudah daripada melakukannya. Kita bisa bicara aku mencintaimu, aku mengasihimu. Mungkin ngomongnya lebih mudah daripada membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mencintai seseorang. Itu kan lebih mudah gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar Alkitab, begitu bicara tentang kasih, itu bicara tentang perbuatan, tentang sesuatu yang dinyatakan, bukan sekedar teori atau perkataan, tetapi sebuah tindakan nyata, sebuah perbuatan yang ada dalam diri kita, itu menyatakan kasih kepada seseorang, termasuk kepada Tuhan. Nah, kalau gitu Pak, bagaimana cara yang tepat untuk menyatakan kasih Tuhan kita nih terhadap orang-orang di sekeliling kita? Iya, termasuk anak-anak kita ya Bu ya, kita perlu juga kan. Gitu. Iya, tidak sekedar mereka merasakan cinta kasih kita, tetapi cinta kasih yang kita alirkan itu benar-benar itu kasihnya Tuhan nih. Kalau orang mengalami cinta kasihnya Tuhan pasti kan kuat sekali merubah hidupnya, membuat seseorang itu pasti tersentuhnya sangat kuat sekali dibandingkan dengan kasih kita sebagai manusia, kan sangat terbatas sekali ya. Coba kita buka 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Ayat 11 dan 12 saya bacakan
Sebab inilah berita yang telah kamu dengar pada dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Di sini kita bisa mengerti bahwa kasih itu harus kita nyatakan dengan cara kehidupan yang benar. Kain didorong oleh kejahatannya akhirnya lakukan sesuatu yang jahat. Dan itu pasti orang akan jadi korban. Orang yang punya kecenderungan jahat di hatinya kan akhirnya lakukan sesuatu yang jahat. Korbannya banyak. Kalau korban Kain adiknya sendiri dia bunuh. Berarti jauh sekali dari kasih. Sementara adiknya memberi persembahan karena didorong untuk mengasihi Tuhan. Dia hidup dalam kebenaran. Makanya kalau kita ingin menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, hiduplah benar. Hiduplah sebagai orang yang benar. Sebab bagaimana mungkin orang bisa melihat kasih Tuhan yang sempurna kalau hidup kita kacau balau. Harusnya melalui kehidupan kita yang benar. Hidup yang benar itu sebenarnya menunjukkan bahwa di hati kita ada kasih. Kita harus tahu bahwa ketika kita hidup tidak benar, itu tidak hanya merugikan kita, tetapi juga merugikan orang-orang di sekitar kita. Apalagi misalnya kalau seorang pria, dia jadi kepala keluarga. Kalau seorang ayah, seorang suami tidak hidup benar, menjalani hidupnya dengan cara yang berdosa, dengan cara yang buruk, dengan cara yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka walaupun dia berkata, aku mencintai keluargaku, itu sesuatu yang bohong semata. Sebab kalau seorang pria mencintai keluarganya, mengasihi istri dan anaknya, maka dia harus menjaga hidupnya supaya hidupnya itu akhirnya mengalirkan sesuatu yang baik, memberi pengaruh baik kepada orang-orang di sekitarnya. Kasih itu dilandasi dengan kebenaran. Hanya orang-orang yang hidup benar yang boleh menyatakan kasih kepada orang lain. Yang bisa menyatakan kasih secara nyata kepada seseorang. Kalau hidup kita benar, lalu kita berkata, aku ingin kamu hidupmu itu di jalan yang baik, masa depanmu yang terbaik. Ikuti jalanku nak. Anak akan mengerti jalannya seperti apa. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi anak kita kan harus memberi teladan yang baik. Orang tua tidak ingin anaknya hidupnya tersesat. Orang tua tidak ingin hidup anak-anaknya itu perilakunya buruk. Kalau orang tua sungguh-sungguh mengasihi anaknya, harusnya memberi teladan. Dan keteladanan itulah menuntut sebuah kebenaran yang dijalankan hari-hari. Supaya anak tidak tersandung. Ini yang pertama, hidup benar. Jadi kalau ingin menyatakan kasih Tuhan, mulailah dari kehidupanmu yang benar di dalam Tuhan. Kalau engkau hidup benar, engkau akan memberi pengaruh yang baik kepada orang-orang yang kau kasihi. Yang kedua, hidup yang berubah, ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ketika kita menyatakan kasih Tuhan, itu berarti sebuah perubahan. Karena salah satu perubahan yang dialami orang yang ada di dalam Kristus adalah kapasitas untuk mengasihi sesama. Karakter kasih itu diproses ulang oleh Tuhan. Karena dosa itu sebuah perlawanan, sebuah pemberontakan. Bukan lagi menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan, tetapi lebih pada diri sendiri. Dosa itu membuat manusia menjadi egois, membuat orang berpusat pada dirinya sendiri, dan sulit untuk menyatakan kasihnya kepada orang lain. Karena berarti kalau menyatakan kasih kepada orang lain kan harus ada sesuatu yang saya lepas dari diri saya. Harus ada yang saya korbankan. Harus ada yang saya berikan kepada seseorang. Kita semua sebagai manusia secara alami pasti lebih senang menerima daripada memberi. Lebih suka ada orang yang mau berkorban untuk kita daripada kita yang berkorban.
Bahkan ada sebagian orang lebih suka mengorbankan orang lain supaya selamat, gitu kan. Tidak mau ada yang hilang dari dirinya, ada yang diambil. Tetapi ketika kita mengalami kasih-Nya Tuhan, maka hati kita berubah. Sebagai orang yang dikasih Tuhan, akhirnya kita mulai bisa melihat orang lain dengan cara yang benar. Makanya perubahan hidup itu harus menjadi bagian yang berjalan seiring dengan kasih kita kepada orang lain. Kalau hidupmu berubah, orang lain melihat, maka orang lain akan mengikuti jalan hidupmu. Kalau engkau ingin melindungi anak-anakmu, engkau ingin melindungi orang-orang di sekitarmu, supaya hidup mereka baik, supaya hidup mereka benar, maka mulailah hidup benar, hidupmu berubah. Ketika mereka melihat hidupmu, mereka tahu jalan yang benar yang harus dilalui. Tetapi kalau hidup kita tidak berubah, kita tetap terikat dengan dosa, kita tetap terikat dengan kebiasaan buruk. Lalu kita berkata kita mencintai orang lain, kita mencintai orang di sekitar kita mencintai anak-anak kita. Itu adalah sebuah kebohongan, sebab kehidupan yang dalam dosa memberi pengaruh berdosa, pengaruh yang buruk. Itu akan mencemarkan orang-orang di sekitar kita, akan ikut merusak orang-orang di sekitar kita. Kita ketemu banyak kisah bagaimana hidup seorang ayah yang tetap ada dalam dosa-dosanya. Akhirnya anak-anaknya hidup dalam penderitaan. Orang tua yang keras hati, seorang ayah yang keras hati, tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Akibatnya apa? Itu membawa penderitaan bagi istri dan anak-anaknya. Kasih itu pasti diikuti dengan sebuah perubahan, bahkan didasarkan perubahan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, maka kita selalu siap untuk berubah, supaya orang yang kita kasihi itu bisa mengalami sesuatu yang baik dari kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita baca ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ada kepedulian. Kalau kita ingin menyatakan kasih Tuhan kepada orang di sekitar kita, belajar untuk peduli dengan hidup mereka, peduli dengan masalah mereka, peduli dengan keterbatasan dan kebutuhan mereka untuk ditolong. Kita mesti ada kepedulian. Bagian ini mungkin sudah banyak dilakukan banyak orang Kristen. Bagaimana orang-orang Kristen menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Peduli dengan orang yang kekurangan secara finansial, orang yang sakit, orang yang mungkin lagi kesulitan di rumah tangganya, lagi kesulitan dalam pekerjaannya. Begitu banyak orang Kristen yang peduli dan memberi pertolongan. Tetapi ingat, jangan hanya sekedar peduli. Hidupmu juga harus benar, hidupmu juga harus berubah. Supaya karena hidupmu benar dan berubah, kepedulianmu itu lahir dari hati yang penuh kasih Tuhan. Hati yang benar-benar meluap dengan kasih Tuhan. Dan hidupmu juga jadi teladan yang baik, yang akan membuat banyak orang ingin berubah juga. Ingin hidup benar juga karena melihat hidupmu. Jadi kesaksian yang terbaik bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada banyak rumah tangga yang jadi berantakan, jadi kacau balau karena apa? Karena kasih tidak dinyatakan di rumah. Kini saatnya bagi Bapak Ibu yang bergabung bersama-sama dengan kami di Raise and Guide saat ini, mari kita nyatakan kasih kita. Suami istri saling menyatakan kasih Tuhan. Orang tua menyatakan kasih Tuhan. Mulailah dari rumah tanggamu, di mana kasih Tuhan itu bukan sekedar teori, bukan sekedar diucapkan, tetapi sebuah perbuatan nyata yang terlihat dari cara hidupmu, yang terlihat dari sikapmu, yang terlihat dari kehadiranmu dalam hidup anak-anakmu. Ketika kita nyatakan kasih Tuhan, anak tidak akan mencari kasih, mencari cinta kasih di luar rumah, karena sudah menemukan dan terpuaskan dengan kasih Tuhan melalui kedua orang tuanya. Bagi anak-anak muda yang sedang mencari
cinta sejati. Dengan berbagai kegiatan, kesibukan atau aktivitas yang dianggap itu bisa menemukan cinta kasih. Dengan hubungan-hubungan dengan orang-orang tertentu atau bahkan gonta-ganti pasangan. Mencari cinta sejati. Semakin engkau mengejarnya, semakin engkau kehilangan. Semakin engkau mengejarnya, engkau semakin kecewa. Karena cinta sejati itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Yang engkau butuhkan bukan cinta manusia, tetapi cintanya Tuhan. Yang mungkin memang bisa engkau temukan lewat orang-orang yang bisa menyatakan kasih Tuhan dalam hidupmu. Cari Tuhan lebih dari cari cinta kasih manusia yang tidak sempurna. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur cinta kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Apalagi yang kurang, nyawa anak-Mu yang tunggal yaitu Yesus Kristus sudah Engkau serahkan kepada kami untuk menebus dosa kami, untuk membebaskan kami dari murka dan kebinasaan yang kekal. Dan kami semua akhirnya diterima sebagai orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Bahkan Tuhan memberi kami kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini sebuah kasih yang begitu sempurna, kasih yang luar biasa. Hidup kami dibenarkan, hidup kami diubahkan secara luar biasa. Biarlah kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, itu juga mengalir. Kami nyatakan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang menguatkan hati kami, menolong kami, supaya kami semua tetap hidup benar. Roh Kudus yang merubah hidup kami, hari demi hari, kami tidak terus-menerus terikat dengan hidup lama kami, tetapi kami semua semakin dilimpahi dengan kasih Tuhan. Ada kekuatan kasih yang sangat besar berlimpah di hati kami. Dengan demikian kami akhirnya boleh menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Walaupun mereka mungkin sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Sebagaimana Tuhan mengasihi kami walaupun kami tidak layak untuk dikasihi. Demikian juga kami sanggup untuk melakukannya. Bapa di surga, limpahkan kasih yang sempurna di hati para kepala keluarga, agar para pria yang jadi kepala keluarga, mereka sanggup menyatakan kasih Tuhan kepada istri dan anak-anaknya. Demikian juga para orang tua juga limpahi Tuhan dengan kasih-Mu yang sempurna itu, supaya mereka mendidik anak-anaknya, mengasuh anak-anaknya dengan cinta kasih Tuhan, supaya anak-anaknya dari kecil bisa merasakan betapa luar biasa kasih Tuhan dalam hidup mereka. Betapa mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dikasihi oleh orang tuanya. Bapa, kami mohon kiranya Engkau menjamah anak-anak muda atau seseorang atau siapapun yang saat ini haus cinta kasih, yang saat ini merasakan kebutuhan kasih yang begitu besar karena pengalaman yang mereka alami sangat menyakitkan, penolakan, pelecehan, ketidakadilan yang mereka alami membuat mereka menjadi orang-orang yang haus untuk diterima orang lain, haus untuk dikasihi orang lain, haus mendapatkan kasih sayang, kehangatan kasih sayang. Tuhan, jamah hati mereka, supaya mereka sungguh-sungguh boleh merasakan kasih-Mu yang sempurna. Mereka menyadari bahwa hanya kasih Tuhanlah yang mereka butuhkan, bukan manusia, bukan seseorang yang kelihatannya menaruh perhatian kepada mereka. Mereka boleh mengalami pengalaman kasih-Mu yang sempurna itu. Tuhan, sembuhkan luka-luka hatinya dan limpahi mereka sekarang dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa juga memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah gereja-gereja Tuhan boleh menyatakan kebenaran, boleh menyatakan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan persekutuan mereka, supaya para hamba Tuhan, orang-orang yang melayani, mereka boleh saling mengasihi. Jemaat boleh saling mengasihi. Orang-orang yang datang beribadah
di gerejamu Tuhan, mereka boleh merasakan jamahan kasih Tuhan yang mengubah hidup manusia itu. Terima kasih Bapak, Tuhan juga turunkan damai sejahtera-Mu, kedamaian, ketenangan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Semua persekongkolan, semua niat jahat, orang-orang yang menginginkan kerusuhan, menginginkan ketidakdamaian di negeri ini, kiranya Tuhan menggagalkannya. Semua perbuatan-perbuatan jahat Tuhan gagalkan, dan Tuhan berikan kepada aparat kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan keamanan yang ada. Berikan kondisi yang aman bagi bangsa dan negara kami. Situasi apapun itu tidak menggoyahkan keamanan, karena Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati, Tuhan menolong lembaga-lembaga pemerintah yang menangani hal itu. Menteri Hukum dan HAM Tuhan juga tolong, bagian keamanan Tuhan tolong, kepolisian Tuhan tolong. Semuanya ada dalam anugerah-Mu, sehingga semuanya membuat kondisi bangsa dan negara ini menjadi aman dan damai sejahtera. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini ketika kita menyadari kita dikasihi Tuhan dan kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kalau saudara ada pergumulan, ada situasi-situasi sulit yang sedang saudara hadapi saat ini, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Hubungin kami akan mendoakan saudara. Tim doa kami akan mendoakan pokok-pokok doa yang jadi pergumulan kami, pergumulan saudara, karena kami percaya doa itu selalu mengubah keadaan hidup kita semua. Kalau saudara-saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.